Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kamis 13 Juni 2023 kita mulai. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Impres Menana, yang saya hormati Bapak Guru CGP Angkatan 10, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan guru Sekolah Dasar Impres Menana. Kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan dari pengaplikasian aksi nyata dari calon guru penggerak. Kegiatan ini juga dapat memberikan banyak manfaat bagi kita sebagai guru di tingkat satuan pendidikan demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, kurang dan lebihnya kita akan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir, sehingga apa yang kita peroleh hari ini dapat kita aplikasikan dengan baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah kita. Oleh karena itu, mari kita buka seluruh rangkaian kegiatan kita ini dengan doa. Kepada Ibu Yudit bisa memimpin kita untuk doa pembuka. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu, dan memberikan kami semangat untuk boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan pada akhirnya boleh memperoleh hasil yang baik pula. Tanya kepada Ibu Yudit yang sudah membuka seluruh rangkaian kegiatan kita ini dengan doa. Sebelum kita beralih ke acara yang berikut, yaitu tata buka oleh kepala sekolah, saya awali dulu dengan kita membuat kesepakatan kita ini. Seperti apa kesepakatan kita sehingga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kita benar-benar bertanggung jawab sampai dengan selesai. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Mohon izin pimpinan, bisa? Siap? Siap. Oke. Kalau siap kita mulai. Bagaimana kesepakatan kita untuk kegiatan hari ini? Siap. Yang pertama kita harus buat apa? Baik, Iwan. Kegiatan hari ini dengan penuh semangat dan senang. Mengikuti kegiatan hari ini dengan semangat dan senang hati. Ada perlu penambahan? Bagaimana Bapak? Jangan tinggalkan ruangan ini selama kegiatan berjalan. Iya. Berada di tempat ini selama kegiatan. Jadi tidak ada kata positif, negatif, selalu pada gitu. Oke, mengikuti kegiatan sampai selesai. Ada lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kita syukuri atas rahmat dan anugerah Tuhan sehingga boleh mempertemukan kita pada tempat ini dalam kegiatan ini. Hormati Pak Edu dan Pak Luger sebagai CGB, Bapak Ibu Guru sekalian. Kegiatan ini merupakan aksi nyata yang dibuat dalam CGB, yaitu tentang budaya positif. Karena melihat hal ini baik dan harus dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka hal ini masuk di dalam satu modul di dalam pendidikan pelatihan untuk calon guru penggerak, supaya ketika dia menjadi guru dan sebenarnya bahwa dia harus melakukan salah satu hal ini, dan ini menjadi tugas guru. Kalau kita bilang
pembelajaran kelas itu berpusat pada murid. Kalau budaya positif ini yang menjadi peran adalah guru itu sendiri. Guru bagaimana menerapkan budaya positif itu di dalam sekolah, di dalam kelasnya, sehingga bisa diikuti dan bisa menjawab segala kebutuhan dari peserta didik. Pada kesempatan yang terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Edu dan Pak Luger, sehingga hari ini ada kegiatan terjadi di sekolah kita. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dalam kesempatan ketika kita mengikuti program hari ini, sebagai pengetahuan kita yang pertama tentang budaya positif. Budaya positif adalah jembatan pembentukan karakter peserta didik dalam mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Maka pentinglah untuk satuan pendidikan perlu menerapkan budaya positif melalui kesepakatan bersama. Untuk lebih memahami lebih dalam, maka kesempatan yang berikut kami berikan kepada calon guru penggerak angkatan 10 untuk memberikan sedikit pemahaman tentang budaya positif. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita dalam kegiatan kami ini. Saya bersama dengan Pak Luger akan membawakan sosialisasi diseminasi tentang budaya positif. Dari kegiatan ini kami berdua akan membawakan beberapa materi tentang budaya positif. Saya akan membawakan materi budaya positif dan peran guru, lalu yang dibawakan oleh Pak Luger tentang kesepakatan kelas. Baik, yang pertama Bapak Ibu Guru, tadi sudah dijelaskan awal oleh Bapak Kepala Sekolah tentang bagaimana dan apa itu budaya positif. Baik, budaya positif yang kita kenal selama ini itu adalah sebuah tujuan akhir dari pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu diambil dari filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara, di mana menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak kita, di mana mereka dapat mencapai keselamatan. Keselamatan untuk dirinya sendiri. Yang berikut profil pelajar Pancasila, apalagi kita sudah dengan kurikulum Merdeka Belajar. Ada 7 konsep budaya positif yang kita terapkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Lalu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Baik, dari ketujuh konsep budaya ini adalah perubahan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Model pembelajaran kita yang tadi disebutkan bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak, itu ada pada paradigma baru pembelajaran, di mana pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi pihak lain itu seperti orang tua atau masyarakat. Baik, bagaimana budaya positif itu diterapkan? Di sini yang pertama yang harus kita butuhkan adalah kebutuhan dasar manusia dulu. Kita ambil dari kebutuhan dasar kita. Lalu yang berikut kita masuk adalah konsep disiplin. Ini adalah sebuah dua konsep di mana ada konsep disiplin dengan identitas jabar. Jadi yang pertama adalah hukuman. Tadi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa kalau boleh hukuman itu kita hilangkan. Yang pertama menyakitkan atau untuk menghukum untuk yang dihukum, lalu bersifat mendadak, timbul rasa tidak nyaman, takut, memaksa murid, menyembunyikan kesalahan atau tidak jujur, murid akan menjadi rendah hati. Yang berikut penghargaan. Penghargaan yang diberikan itu dari hukuman yang kita berikan itu adalah runtutan dari hukuman yang kita berikan. Yang berikut penghargaan. Keyakinan kelas dan segitiga institusi. Pertama, tentang keyakinan kelas. Jadi, padahal di kelas kita, di sekolah kita sudah ada peraturan kelas atau maupun peraturan sekolah. Tapi kita harus menentukan sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sehingga di sini kita dipandu, mengapa tidak pakai peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Lalu mungkin sebelum itu ada pertanyaan yang kita refleksikan bersama sebelum kita masuk tentang keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Kenapa harus pakai helm? Jadi supaya bisa menjaga keselamatan. Lalu mengapa waktu COVID-19 kita harus mematuhi 3M itu? Ya, sekarang juga, apalagi sekarang juga kondisinya sementara ya, jadi kita harus menggunakan masker untuk menghindari, untuk mendukung motivasi. Tadi kita sudah lihat sekarang tentang motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri kita, ada kesadaran dari dalam diri kita untuk bisa mematuhi peraturan tersebut. Tetapi supaya bisa kita motivasi intrinsik kita itu maupun nanti yang kita buat untuk siswa supaya bisa memastikan motivasi intrinsik siswa itu, maka peraturan-peraturan tadi kita harus ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita lihat nilai-nilai kebajikan. Dan misalnya nilai-nilai kebajikan itu misalnya disiplin, saling menghormati, dan masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lain. Ya, santun, sopan, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini secara bersama. Sehingga sini menurut Gosel bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Jadi kalau kita menerapkan keyakinan itu, maka siswa dengan sadar bahwa oh ini yang kita yakini, maka ini yang harus kita patuhi, kita jalankan. Karena ini merupakan keyakinan kita bersama. Jadi maka sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas itu sendiri. Jadi kita lihat pertama bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak, nyata, abstrak. Jadi daripada beda dengan aturan. Kalau aturan itu sifatnya memikat, memaksa. Jadi dia memikat, memaksa, lalu nanti pada akhirnya dia harus ini. Tadi kita lihat bersama tentang ada hukuman dan konsekuensi.
Dan kalau ketika anak tidak mematuhi aturan, maka pasti mendapat hukuman atau konsekuensi. Lalu keyakinan kelas itu sendiri berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Dan sebentar kita akan bersama, kita akan melihat bagaimana cara kita membentuk atau membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas. Lalu sehingga kita lihat yang berikutnya cara untuk langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas. Selama ini kalau kita berangkat dari pengalaman-pengalaman yang lalu bahwa kita terapkan peraturan, dan peraturan itu biasanya hanya dari satu pihak, tidak melibatkan warga sekolah maupun warga kelas. Di sini kita akan bersama kita lihat bagaimana langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas itu sendiri. Jadi langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas itu sendiri, bahwa yang pertama kita harus berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang selama ini kita jalankan di kelas. Misalnya kita akan memunculkan peraturan. Contoh salah satu peraturannya misalnya tidak boleh terlambat masuk sekolah atau kelas. Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Maka langkah yang kedua kita mengubah peraturan ini menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi misalnya peraturan tadi tidak boleh terlambat masuk kelas. Maka kita ubah menjadi peraturan menjadi kalimat positif menjadi masuk ke kelas tepat waktu. Jadi dengan peraturan tadi kita ubah ke kalimat yang lebih positif. Lalu langkah yang kedua kita menyajikan peraturan tadi menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Dan kita duduk bersama, kita omong, anak-anak, kita sudah sepakat, kita sudah ubah ini kalimat positif tadi dari peraturan bahwa tidak boleh masuk kelas terlambat, kita ubah menjadi masuk ke kelas tepat waktu. Di sini nilai nilai kebajikan yang kita mau kita ambil yaitu tentang disiplin. Jadi itu nilai kebajikannya itu tentang disiplin. Lalu kita bisa menambahkan nilai-nilai kebajikan yang lainnya sesuai dengan keadaan atau kondisi kelas kita masing-masing. Lalu yang berikut, setelah menyiapkan peraturan menjadi nilai kebajikan, kita masuk ke berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan. Jadi kita akan berdiskusi kira-kira nilai kebajikan dari disiplin itu kira-kira perilaku apa yang mau kita buat sehingga bisa mencerminkan keyakinan kelas itu. Maka perilaku yang harus yang merupakan gambaran dari cerminan keyakinan kelas tentang disiplin tadi, maka kita harus datang tepat waktu. Dan juga kita sesuaikan dengan keyakinan yang lain, sesuai dengan kebajikan yang lain. Lalu kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Sehingga ketika warga kelas kita dengan anak-anak kita sudah berdiskusi tentang bagaimana perilaku kita. Maka ketika kita omong bahwa anak-anak tidak boleh datang terlambat, kita juga harus tidak boleh sebagai guru, sebagai warga kelas juga harus masuk ke kelas tepat waktu. Sehingga kita juga menjadi panutan bagi anak-anak di kelas. Lalu yang berikut, setelah berdiskusi mengenai peran masing-masing tadi, maka kita masuk ke yang terakhir, yaitu meninjau ulang keyakinan. Maka keyakinan yang kita buat itu tidak selamanya harus tetap. Kita bisa merubah-rubah. Kita bisa mengubah sesuai dengan kebutuhan kelas kita. Jadi setelah yang kita yakini semua tadi, lalu kita sepakat bersama, kita buat kesepakatan kelas. Dan keyakinan kelas itu sama juga dengan kesepakatan kelas. Keyakinan tadi kita buat setelah kita buat semua, lalu kita sepakat secara bersama, kita tempelkan di kelas untuk menjalankan. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, maka siswa dengan sendiri mereka akan menyadari, oh ini kita yang buat, bukan orang lain yang buat. Kita yang buat, maka kita harus yang menjalankan. Tetapi kalau kita pasang peraturan dari kemarin dimulai dari saat masuk sekolah sampai mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, peraturan itu saja. Lalu
sama saja teman-teman ini merubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan yang ada, maka otomatis akan muncul motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri anak untuk mematuhi keyakinan peraturan melalui keyakinan kelas yang kita bentuk bersama itu. Kita lihat tentang segitiga restitusi. Ini kaitannya dengan posisi kontrol kelima yang tadi kita lihat dengan posisi kontrol manajer sebagai posisi kontrol manajer. Sebelum itu kita lihat bersama tentang restitusi itu sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Di sini kita lihat ciri-ciri restitusi. Di sini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Lalu yang berikut memperbaiki hubungan. Lalu yang ketiga ini tawaran, bukan paksaan. Jadi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Lalu restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu restitusi fokus pada solusi. Lalu yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang kita lihat langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanamkan keyakinan kelas. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Ini kita kembali dari posisi guru sebagai manajer tadi. Jadi ketika kita melihat siswa melanggar peraturan atau membuat suatu masalah, maka di sini kita harus langkah yang pertama kita menstabilkan identitas. Dan juga mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya di sini, contoh nyata saja. Misalnya di sini, ketika anak terlambat, kita panggil lalu kita omong. Nah, kita tanya dia, kira-kira kenapa dia terlambat. Lalu kita cari tahu. Jangan kalau kebiasaan kita sama ini kan langsung pukul dulu bertanya, kok dulu. Pelunjuk dulu, baru tanya kenapa datang terlambat. Itu kita sudah terlambat, anak sudah tersakiti. Itu posisi kontrol apa? Tadi hukuman tadi kita harus hindari. Jadi kita mencoba untuk memenuhi. Kita tanya kira-kira kenapa datang terlambat. Kita cari tahu alasannya. Lalu kita ngomong bahwa Pak juga biasa datang terlambat. Dulu Pak sebagai adik sekolah juga biasa saya datang terlambat. Tapi kita berusaha untuk kita menstabilkan, jangan disalahkan dia. Kita mencoba kita jaga manusia untuk berbuat kesalahan itu manusia itu wajar. Kalau sebagai manusia dalam berbuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Kita umum bahwa berbuat salah itu baik, tetapi kita harus yang pertama harus belajar dari kesalahan yang ada. Jadi tidak akan ini dilakukan dengan suatu tujuan bahwa memenuhi kebutuhan dasar. Kita cari tahu alasan. Kira-kira alasan tadi itu kita harus tahu kira-kira kebutuhan apa yang dia ini mau penuhi. Misalnya kalau anak ribut di kelas, mungkin kebutuhan yang ingin diperhatikan. Misalnya kebanyakan anak-anak yang nakal itu kebutuhan yang ingin dicapai yaitu biasanya mereka cari perhatian. Jadi situ kita harus mencari tahu. Jangan sampai di rumahnya macam orang tuanya tidak memperhatikan dia, lalu sehingga ketika sampai di sekolah dia hanya ingin mencari kesenangan. Heboh sana sini, teriak sana sini. Dan itu biasanya. Tapi kalau kita dekati dia dan tanya kira-kira apa ini alasannya, maka dia pasti berbuka diri untuk menceritakan apa yang dialami, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, sehingga dia terbuka di situ. Sehingga kita
sehingga kita ketika dia berbuat salah itu kita tanya dia, kira-kira misalnya datang terlambat itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama? Jadi segitiga restitusi ini bisa kita buat kalau kita sudah bentuk keyakinan kelas bersama di kelas, sehingga ketika kita tanya apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama, dia di situ dia akan merasa bahwa oh benar, saya juga melanggar, dia akan menyadari bahwa saya melanggar keyakinan kelas kita bersama. Misalnya datang terlambat, keyakinan kelas apa yang kita langgar? Lalu dia bilang, oh saya masuk kelas terlambat. Masuk kelas, disitu kan masuk kelas tepat waktu. Jadi di situ, maka dari situ kita akan memberikan solusi. Jadi situ akan ditawarkan solusi. Maka di situ kita akan tawarkan, kira-kira setelah engkau menyadari bahwa engkau sudah melanggar peraturan kelas ini, kira-kira langkah apa selanjutnya? Langkah apa yang akan engkau buat selanjutnya? Maka di situ dia akan menyadari, oh berarti Pak, nanti karena bisa datang terlambat itu karena tiap malam misalnya alasannya tiap malam saya sering main HP, main game, sehingga tidur sampai larut malam, hingga bangun terlambat. Maka langkah yang harus saya buat yaitu saya malam tidak main game sampai larut malam, supaya besok paginya bisa datang tepat waktu. Jadi itu solusi tawaran. Ya, dia munculkan sendiri tanpa ada paksaan. Kalau kita paksa bahwa mulai besok tidak boleh datang terlambat lagi, maka dia tetap akan terlambat karena tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Di sini kita harus mencari jalan keluarnya. Maka dari jalan keluarnya dia sendiri sudah temukan solusinya bahwa supaya saya jangan datang terlambat, saya harus bangun tepat waktu. Malamnya tidak boleh main game sampai larut malam atau tidak siang sampai tengah malam. Lalu di situ kita juga bisa menyadarkan dia, dengan bahwa oh nanti Pak akan hubungi orang tuamu supaya nanti kedepannya Pak akan hubungi orang tuamu, kerjasama dengan orang tuamu supaya bangun pagi itu orang tua bisa supaya malam itu tidur cepat, jangan pesiar atau bermain game di HP. Jadi itu merupakan solusi. Yang solusi ini disadari sendiri oleh anak dan kita menggunakan langkah-langkah dari segitiga restitusi tadi. Jadi dengan sendirinya di situ dia akan menyadari sendiri apa yang telah dia perbuat, lalu kira-kira yang dia berbuat itu sudah melanggar keyakinan kelas, lalu di situ dia dengan sendirinya akan menemukan solusi yang akan dilakukan. Sehingga di situ maka tugas guru kita hanya menyadarkan dia. Jadi tanpa memberikan hukuman atau konsekuensi yang dapat merugikan pribadi anak itu sendiri. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan merefleksikan bersama, kira-kira yang pertama nanti akan diberikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu untuk bisa merefleksikan kira-kira hal-hal apa yang mengubah pemahaman kita hari ini dengan adanya sosialisasi tentang pemahaman budaya positif ini, lalu perasaan apa yang muncul, lalu mungkin ada tindak lanjut kita ke depannya setelah mendapatkan ilmu tentang budaya positif ini. Hari ini bisa diterapkan di sekolah ini demi perkembangan dan kemajuan sekolah dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dari saya mungkin seperti itu, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Ibu yang sudah merefleksikan tentang kegiatan kita
yang sama bahwa saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena dengan mengikuti Pagi, luar biasa. Sebagai bahan refleksi bahwa kegiatan hari ini sangat luar biasa. Bahwa di sini kita dipaparkan tentang filosofi pendidikan KHD, di mana proses pembelajaran di sekolah itu peran kita adalah sebagai among, yaitu tugas kita itu menuntut, ya, bukan menuntut, ya. Menuntut dan menuntut ini beda. Sudah dijelaskan oleh Bapak Guru CGP berdua bahwa tugas kita itu sangatlah mulia, yaitu menuntut. Dan di sini juga peran kita itu sebagai hamba untuk anak. Hamba dalam artian bahwa bukan kita diperintah oleh anak, tetapi kita mengikuti kebutuhan anak. Itu maksudnya. Baik, terima kasih untuk materinya hari ini. Bahwa di sini kita dipaparkan bagaimana tentang penerapan budaya positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah, dan bagaimana peran posisi kontrol kita bagi seorang guru, dan juga yang terakhir tadi tentang segitiga restitusi. Itu luar biasa sekali bahwa di sini kita menuntun anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau zaman dulu ya, kita menuntut itu tidak sama ya. Zaman dulu. Kalau zaman dulu bagaimana? Kita menuntut atau menuntut? Kalau zaman dulu baru kita menuntut. Ketika anak berbuat salah kita pop, setelah itu bertanya kenapa. Setelah itu kalau tidak mengenal, memberikan dia sanksi. Tapi dengan perubahan paradigma pendidikan, maka hari ini kita memperoleh banyak ilmu baru, ya, bahwa tugas kita adalah menuntut. Melalui proses apa? Melalui proses segitiga restitusi. Harapan terbesar saya bahwa ini harapannya untuk Bapak Guru CGP berdua, harapan terbesar saya bahwa kemarin kita sudah dengan CGP terdahulu bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Kita yakin bahwa keyakinan kelas ini kita sudah buat, walaupun tertati-tati, walaupun dalam keadaan belajar, tetapi kita sudah buat. Dan di sini harapan terbesar saya bahwa bukan keyakinan kelas saja yang kita buat, tetapi yang kita buat adalah budaya sekolah. Itu harapan terbesar saya. Ya. Budaya sekolah yang kita buat adalah melalui kesepakatan kita bersama rekan guru, orang tua, dan murid. Ya. Itu harapan terbesar saya untuk tahun ajaran berikut. Bahwa anak-anak itu yang bisa merubah paradigma pendidikan kita di tahun-tahun ke depan. Hanya itu saja, luar biasa, profesional, dan semangat untuk kita semua. Dan yang terakhir saya kembalikan ke pimpinan untuk memberikan peneguhan. Dengan perubahan paradigma pendidikan, maka hari ini kita memperoleh banyak ilmu baru, ya, bahwa tugas kita adalah menuntut. Melalui proses apa? Melalui proses segitiga restitusi. Luar biasa, profesional, dan semangat untuk kita semua. Dan yang terakhir saya kembalikan ke pimpinan untuk memberikan peneguhan. Semangat buat Pak Luka dan Ketua sungguh anggota seperti makin tahun kita kelihatan makin semangat. Saya melihat hari ini merupakan satu kesempatan yang berharga, yang sinkron dengan kegiatan kita yang kita laksanakan.